Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anakku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online dengan Ustazah ya. Oke anak-anakku semuanya, semoga pandemi corona ini segera berakhir agar kita segera bertemu kembali di sekolah seperti biasanya dan bermain bersama teman-teman kalian ya. Anak-anakku semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai hari ini dengan pembelajaran, marilah kita bersama-sama melakukan refresh sejenak atau permainan sehingga kita bisa bersemangat lagi dalam belajar. Oke. Kita bermain yang permainan yang Ustazah berikan yang kemarin-kemarin ya. Oke. Yang satu jari kananku. Masih ingat kan? Oke, kita mulai ya. Bagi yang sudah lupa, ikuti saja Ustazah. Oke? 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan menara tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan rumah yang besar. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan masjid yang megah. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan salaman. Oke anak-anakku semuanya, semoga beberapa refresh dari Ustazah setiap hari kalian dapat bersemangat, tidak malas-malasan dalam belajar. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita semua berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang naikkan buku, buka buku tema 6-nya ya. Siapkan buku tema 6 dan buka buku tema 6-nya. Kita masih belajar tema 6 anak-anakku semuanya. Cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa mampu menjelaskan isi puisi dengan benar. Mengenal deklamasi puisi. Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Saat berdeklamasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lafal. Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh,
kata izin diucapkan izin, bukan izin ya. Jadi izin bukan izin. Yang kedua, intonasi, yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. 3. Jeda adalah perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami ya. Yang keempat, ekspresi, yaitu alhamdulillahirrahmanirrahim. 4. Ekspresi yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi ya. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan beralih ke menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan tegas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itulah yang disebut dengan jeda. Jadi jeda adalah waktu untuk mengambil napas. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Adapun beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, tanda jedanya seperti yang terlihat di layar ya. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat, untuk bernapas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Yang ketiga, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Nah, perhatikan puisi Penjaga Alamku. Penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Masya Allah ya puisinya. Anak-anakku semuanya, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik ada beberapa. Yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tinggi rendah nada, tempo, cepat lambatnya pengucapan kata-kata, irama, panjang pendek bunyi, serta kemerduan bunyi, serta pelafalan, cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Yang keempat, perhatikan mimik. Mimik ya. Mimik itu tadi anak soleh seperti keadaan raut wajah misalnya. Misalnya kalau puisinya itu bahagia ya mimik kita harus senang. Kalau puisinya menceritakan tentang kesedihan atau kesusahan ya wajah kita, mimik kita itu atau wajah kita itu harus bermimik sedih. Begitu ya anak soleh. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikanlah penekanan pada bait puisi berikut ini.
Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia. Mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Anak-anakku semuanya, mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi ya tentunya. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi. Memaknai puisi sebelum mendeklamasikannya tidak hanya dilakukan pada puisi orang lain. Kita juga bisa memaknai puisi kita yang kita buat sendiri sebelum mendeklamasikannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi, yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Adapun hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi, yang keempat tadi, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya sedih, senang, atau semangat. Seperti yang tadi saya sampaikan ya anak soleh, yang berhubungan dengan mimik wajah ya. Hal yang perlu diperhatikan juga saat mendeklamasikan puisi yang keenam, yaitu puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Yang ketujuh, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Mendeklamasikan puisi teman. Lakukanlah hal-hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya temanmu. Adapun hal-hal berikut adalah: bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi teman, lakukan hal-hal berikut. Sapalah penonton dengan perkenalkan diri, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Kemudian tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Setelah mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Ucapkan terima kasih kepada penonton dan tutuplah deklamasi puisi dengan percaya diri. Oke anak-anakku semuanya, sekarang tugas. Bacalah sebuah puisi dengan judul Penjaga Alamku pada buku siswa halaman 115. Ingat halaman 115 ya, judul puisi Penjaga Alamku. Nah, setelah membaca dengan seksama puisi Penjaga Alamku, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berkisah tentang apakah puisi Penjaga Alamku? Yang kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Yang ketiga, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Ya. Oke, anak-anakku semuanya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Ustazah minta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan anak-anakku semua dan kita berdoa bersama semoga COVID ini dapat berakhir dengan cepat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.